today we're gonna talk about horror things that we have experienced, and the people that lives in Jogja, they're gonna tell us what it means and what the history behind it is. So, Stop senyum-senyum. this Shit's about to go down. Okay. First of all, we're gonna talk about our experience that we experienced last year. This is based on a true story. And kamu mulai? Bahasa Indo aja. Jadi pas waktu itu gue sama Jira lagi visiting, kayak lagi liburan lah gitu kan, ke satu pantai di Gunung Kidul. Itu nggak cuma gue berdua sama Jira yang datang, jadi kayak kita tuh ramean, ada Fazal, Anang, Tisa, terus Riri, Reji, RR sama Nata sama Patih, anak HI 1. Dan kayak kita itu kayak awalnya tuh ya udah santai aja, tapi sebelum berangkat itu kita kayak ngasih tahu kalau misalnya jangan nyebut macam-macam gitu kan. Terus sampai satu waktu dimana kita tuh lagi mau masuk ke pantai itu, kayak dia tuh jalan setapak gitu, and then Fazil tuh kayak nunjuk satu sesajen. Dan kayak di Jawa tuh kan kental banget sama yang namanya sesajen kan, dan itu tuh kayak apa sih namanya, kayak nge-calling para ya arwah-arwah gitu kan segala macam. And then kayak si Fazil tuh nunjuknya tuh pakai jari telunjuk, not gini. Jadi udah kayak gitu segala macam. Udah lah nih, kayak Fazil tuh main nunjuk gitu, dan itu tuh waktunya kayak maghrib gitu, mau maghrib gitu. Jadi kayak ya udah kan. Jadi kita tuh pas udah sampai di campground, itu di situ tuh kita posisinya lumayan jauh sama parkiran dan tenda-tenda orang lain. Dan kebetulan itu tuh tenda kita tuh yang di campground cuma tenda kita, the only one camp di situ. Terus udah di sana, udah lah nih, kita kan kayak biasa aja sampai akhirnya kayak gitu tuh duduk di pinggir tebing, kayak ya udah nikmatin suasana gitu segala macam, kayak chill segala macam gitu kan. Sampai akhirnya tuh kayak kita tuh ditegur sama satu nelayan buat kayak mending balik deh ke mobil gitu, atau enggak balik ke atas gitu, soalnya ini mau hujan, kayak nggak memungkinkan untuk kita tuh nginep di sana kan. Jadi kita prepare barang-barang yang mau dibawa ke atas, jadi tenda itu kita tinggal di bawah. Sampai akhirnya kita itu naik ke atas, balik ke jalan setapak yang benar-benar kiri kanannya tuh full hutan. Dan di sana gue tuh yang ditaruh paling depan, jadi gue yang nyanterin jalan. Kayak gue yang, karena gue nyanterin jalan, otomatis kan gue harus ngeliat kiri kanan dong, kayak ngecek sekitar gue gimana. Itu jalan kaki ya? Jalan kaki kita. Itu tuh I think lebih dari 2 meteran lah. Oh, jadi itu kayak dari pantai ke parkirannya dulu. Jadi dari campground kita balik lagi ke atas. Tapi itu jalannya itu bukan kayak full sawah gitu, jadi ada kayak step-step gitu, jadi kayak tangga pokoknya. Yes, kayak kita tuh naik, jadi kayak kita tuh jalan. Nah, posisinya gue paling depan, paling belakang tuh Patih ya? Fazil. Nah, jadi paling belakang tuh Fazil. Awalnya gue kayak bilang jangan ada yang ngomong macam-macam lah ya, pokoknya kayak ya udah ngomong aja, kayak yang penting bersuara lah gitu, jangan ada yang melamun juga selama jalan. Sampai akhirnya di belakang gue tuh Zahira kebetulan, jadi gue bilang ke Zahira, lu denger nggak suara tepuk tangan gitu, kayak suara orang ribut gitu. Di belakang tuh nggak ada yang tepuk tangan, masalahnya kayak dari kita tuh nggak ada yang tepuk tangan karena full pegang barang semua. Dan sampai akhirnya gue nggak ngomong langsung, maksudnya gue nggak ngomong macam-macam lagi, kayak gue keep dulu. Selain yang gue nanya ke Zira, lu denger suara orang tepuk tangan nggak? Sampai akhirnya gue balik ke atas, gue ngomong ke Zira kayak, lu denger apa aja selama di jalan tadi? Terus akhirnya disitulah kita cerita, kayak gue denger suara orang tepuk tangan sama orang ketawa. And then Zira bilang ke gue kalau misalnya ya gue juga denger itu, tapi kayak samar-samar. Terus akhirnya kita tuh duduk di satu warung. Itu tuh kayak warung ya, kayak warung biasa lah gitu, warung di pantai pada umumnya. Terus kita tuh kayak ngomong segala macam, sampai akhirnya si lampu warung itu tuh mati Mati lampu. Gara-gara gensetnya habis kan bensinnya, karena kan kayak ya namanya tempat liburan kan otomatis kayak terbatas gitu kan. Iya, habis itu kan kita juga pinjam tempatnya untuk cas HP Jadi kayak banyak lah listrik yang dipakai kan.
Terus udah kayak gitu segala macam, sampai akhirnya lampunya itu mati. Gue balik, gue Zira, Tisa, Wan itu tuh balik ke mobil, kita tidur di mobil. Nah disitulah pengalaman masing-masing punya pengalaman sendiri. Posisinya itu Tisa di tempat Supir. driver, aku di passenger, dia di tengah, Iya. Wan paling belakang. Nata, RR itu mereka Di tidurnya another mobil. Bukan, mereka tidurnya di depan warung gitu kan. Iya. Karena ya gitu. And then Fazal, Riri, Rezi, Fatih tidur di mobil sebelahnya. Pokoknya jarak dari mobil itu kayak Cuma dua lumayan- langkah. Oh agak iya. agak jauh nggak sih? Enggak terlalu Sisa jauh. satu mobil gitu ya. Iya, Iya, jadi kayak dua space-nya, mobil gitu. oke. Abis itu ya udah kita tidur sebentar, tapi kita tuh nggak bisa tidur karena kayak sebelumnya teman kita Riri itu dia kayak nggak bisa reach out ke her parents gitu kan. Jadi kita kayak ini pikirnya mau balik atau enggak, tapi kalau balik ini agak susah karena udah malam banget, udah jam 12 lah pokoknya. Jadi kita tuh stay di situ sampai kita dapat signal. Habis itu kita telepon sama orang tuanya kayak ini dia nggak apa-apa kok, kita semua bareng-bareng di sini, aman aja semuanya. Udah tuh, and then ya udah kita baliklah ke mobil masing-masing, tapi Anang sama Tisa. Anang, Rezi, Anang, RR, Nata tuh mereka tidurnya di warung itu karena kayak Kayak ada kursi panjangnya ada kursi gitu. panjang kayak bench gitu kan, mereka tidurnya di situ. And then udah aku tidur nih jam 12-an, tapi aku kebangun jam 1 karena aku dengar si Fazal ngorok. And dia kan, kalian tahu kan kalau Fazal ngorok tuh gede banget gitu suaranya. Aku tuh kayak pikirannya in my head, I was like, ya Allah dia berisik banget ini tempatnya kayak gini, haruslah jaga itu kan, Kayak jaga adab. abis itu kayak jadi di hati aku udah bilang kayak ya Allah please shut him up gitu kan, karena aku beneran kayak keganggu aku lah. nggak bisa banget orang tidur yang berisik lah gitu pokoknya kan. Ya udah aku bilang itu, and then aku beneran nggak bisa tidur, aku pakai headphones, and then aku denger kayak aku belum tidur nih tapi aku masih nyadar, and then aku denger si Tisa bilang dia kakinya ngekrem jadi dia keluar. Abis itu Anang datang ke mobil karena dia mau matiin mesin gitu. Jadi dia datang ke mobil, dia matiin mesin. Abis itu si Tisa nggak lama lagi bilang dia mau keluar. Abis itu Anang datang lagi ke mobil kayak jemput Tisa pokoknya. Abis itu si Anang bilang ke Tisa kayak mau nggak tidur di luar bareng gitu, kayak mereka berdua di bench itu kan. Itu aku beneran dengar karena apa tuh kan udah dimatiin bensinnya, jadi kita mesinnya, yes. jadi kita harus turunin kaca dong, jadi kan denger semuanya. Yes. Dan aku kan udah sadar pas itu. Abis itu yaudah aku kayak bangun karena Tisa buka pintu, abis itu dia keluar. Gak lama mobilnya itu bersuara, nggak tahu kenapa, tapi Anang datang lagi. Dia matiin alarm, dia pergi lagi. Di situ di mobilnya cuman aku, Alsa, Wan di belakang paling udah tidur banget gitu kan. Yang benar-benar nggak bisa tidur tuh gue sama Zira. Karena kayak kita paling karena kita bagian depan juga kan, jadi kayak otomatis dengar suara dong, kayak suara entah suara orang jalan atau apapun gitu. Jadi kan aku udahlah, mereka keluar, aku pakai headphones karena aku nggak bisa tidur. Gak lama lagi si Alsa nge-tap aku, dia bilang Zah aku mau kamar mandi ya, and I was like oh oke. Mau aku temenin nggak? Cuman pas itu aku kayak mager banget karena aku udah takut sendirian, masa aku tungguin dia gitu kan. Ya udahlah aku bilang I'll stay awake tapi aku di mobil aja gitu. Abis itu dia bilang oke. Si Alsa ini lama banget di kamar mandi, aku pikir dia berak. Jadi kayak karena beneran lama banget. Abis itu pas dia balik dia duduk di tengah gitu. Nah, saya kamu kenapa beb? Abis itu dia bilang kamu tadi denger nggak suara sepatu kuda? Nah, saya hah? Aku nggak dengar apa-apa. Abis itu bilang enggak, kamu nggak dengar apa-apa, kayak dia tuh sepatu kudanya kayak around tuh gitu, kayak suara bener-bener suara kayak lu pada pasti pernah dengar suara delman kan. Kalau misalnya ke Malio bener-bener mirip sama itu, cuma versi lebih deketnya gitu. Kayak kalau ngerti. kayak dia tuh bener-bener lewatnya tuh di depan gitu, dan itu tuh rame banget, kayak hawanya tuh langsung kayak lu tahu kalau misalnya kita lagi di satu tempat yang rame banget, terus kayak di pasar lah pokoknya. ya overwhelmed gitu. Jadi kayak rasanya tuh sesek gitu. Jadi pas dia duduk aku bilang kamu pasti kayak kecapean gitu kan, kamu tidur aja dulu. Udah tuh dia kayaknya kamu keluar atau enggak, kamu masih di dalam ya?
Pokoknya tuh pokoknya antara dua itulah, gue juga lupa. kayaknya lu keluar deh, jadi aku di mobil sendirian. Abis itu Sama aku lihat di depan aku itu beneran ada Nata sama RR kan, kayak mereka tuh tiduran pangku-pangku gitu lah. And then aku kayak lihat si RR langsung duduk, habis itu dia kayak gini-gini gitu, kayak ngeliat celingak-celinguk gitu. Abis itu aku like, dia kenapa nih anak, kenapa anjir. Ya udah, aku tutup mata. Abis itu kan aku lagi denger musik nih. And then in between songs kan ada transisi di Spotify kayak sebelum ganti lagu, misal ada diem dulu kan. Di situ persis banget aku dengar permisi mbak, dan aku kayak ya Allah, aku merinding satu badan, sampai aku like ini aku kalau buka mata nanti ada apa-apa di depan aku. Jadi aku baca doa dulu, aku pause musiknya, aku kayak diem, aku baca doa, and then aku buka, tapi nggak ada siapa-siapa. And roadnya itu beneran empty banget gitu. And then aku balik, aku putar ke arah ke supir. Di situ tuh emang ada tempat untuk parkir motor, cuman nggak ada motor. Tapi di situ aku lihat ada bapak-bapak duduk. Dia duduk kayak gini, habis itu dia kayak badannya semua hitam gitu. Not in warung kan, tapi bukan warung, kayak kan. cuma bayangan doang. Iya, kayak gitu. Bayangan bapak-bapak duduk gitu. Bayangan bapak-bapak duduk. Kayak kamu lihat dia di tempat gelap orang Iya, duduk gitu kan. iya gitu. Itu same story-nya Anang. Iya betul. Jadi Anang tuh kan kalau Zira ngeliatnya di tempat parkir kan. Nah kalau Anang itu di warung yang ditidurin sama dia itu, yang ditidurin RR, Nata, Tisa sama Anang. Jadi posisi warungnya itu dia kayak liter L gitu. Jadi yang warungnya itu di depan sini. Jadi kayak tempat duduknya tuh yang di bagian L, yang bagian panjang kayak gini. Nah itu tuh di liter L-nya itu nyambung, tempat duduknya itu nyambung sama toilet. Jadi kayak cuma ada sekat kayu kayak triplek gitu doang untuk WC-nya, WC umum kan. Jadi itu tuh kan posisinya udah gelap banget kan. Nah udah gelap, jadi kayak si Anang ini nih ngelihat ada kakek-kakek kayak udah tua banget pokoknya, bapak-bapak. Tapi pas ditegur, dilihatin sampai kayak gini, nggak nyaut, kayak udah dideketin, bener-bener dideketin, ditatapin. Karena posisinya itu Anang baru bangun kan, dia kayak nanya, Pak, permisi gitu, itu nggak dijawab sama sekali. Jadi kayak udah kan, karena Anang kayak yaudah kayak bodo amat kan orangnya, jadi kayak udah di-ignore sama dia. Tapi bener-bener nggak nyaut sama sekali, tatapannya tuh kosong ke depan. Bersyukur dia nggak nyaut ya. Ini pas Tisa cerita, aku beneran takut banget karena kita experience-nya sama. Jadi rupanya pas datang ke mobil itu bukan Anang, Tisa keluar sendirian, nggak disamperin Anang. Yes. Abis itu dia datang lah ke Anang karena posisinya Anang lagi tidur. Jadi dia duduk di sebelah Anang, dia taruh kayak gini lah, kan meja gitu, dia kayak gini kepalanya. Abis itu dia bangun, dia lihat ke belakang, Anang duduk di belakang. Jadi dia bilang, Anang ayo duduk di sebelah aku aja. Anang udah di sebelah dia. Jadi kita nggak tahu dia lihat siapa. Ada dua Anang. Ada dua Anang. Iya. Dan waktu itu lu inget nggak sih yang gue bilang ada Anang datang ke mobil terus tiba-tiba kan kacanya ke mobil itu buka kan? Kalau di tengah dibuka setengah, jadi kepala Anang tuh kayak muncul dari atas gitu. Posisinya gue lagi tiduran. Dan aku denger itu. Iya, Anang sepatu dia. Anang tuh kayak nyamperin ke mobil, cuma gue nanya ke Anang, itu lu apa bukan? Anang bilang gue nggak ada ke mobil sama sekali. Dan cuman untuk matiin mesin doang. Dan itu tuh masuk. Kejadiannya setelah dia matiin mesin mobil. Jadi dia habis gue ngeliat itu Anang yang di jendela itu kayak udah 15 menitan gitu. Dan itu tuh posisinya Tisa udah keluar yang buat datengin Anang itu tadi. Jadi di mobil itu sisa bertiga. Dan di situ gue sama Jira kayak, apa sih Nang gitu. Kita nggak percaya karena kan emang Anang suka bohong gitu kan. Tapi dia bilang beneran, sampai Tisa juga bilang dia juga nggak ke mobil gitu. Iya, kayak abis matiin mobil itu udah Anang nggak ada ke mobil lagi. Jadi makanya kayak kita itu siapa gitu. Jadi ada 3 Anang. Iya. And then malamnya pas kita udah balik, udah kita cerita nih semuanya kan. Ternyata si Pajel dia juga paling belakang pas kita naik ke atas, dia dengar orang kayak ngejek gitu. Kayak haha kamu naik duluan, takut ya gitu. Kayak intinya kayak ngejeknya tuh kayak ngetawain ya balik gitu. Iya. Karena kayak ya nggak bisa ngecam gitu. Kayak bener-bener diketawain, ada suara orang ketawa. Itu yang sama kayak gue rasain waktu gue lewat di atas, yang gue duluan.
orang ketawa, orang ketepuk tangan, sama kayak orang-orang yang kayak ngejek lah intinya gitu. Ketawa itu ketawa ngejek yang bukan ketawa sarkas gitu. Iya, and then pas aku cerita lah, lu kemarin kayak ngoroknya gede banget anjir, aku kayak keganggu banget gitu kan. Abis itu bilang, lah tahu nggak sih pas aku tidur itu kayak ada orang yang tekan Iya. apa sih Pas dada aku, chestnya. kayak beneran tekan banget gitu. And I was like, ini gara-gara dalam hati aku kah yang aku bilang kayak somebody shut him up sampai dia tuh kayak beneran batuk gitu. Iya, and I was like, oh my god, gitulah ceritanya. Yes. Dan itu sebelum sebelum kejadian itu semua, sebelum kita tidur, ada satu kejadian di mana yang ini nih sebenarnya PR banget sih, karena pertama ada satu teman kita tuh nggak izin sama orang tuanya kalau misalnya mau ke pantai, jadi orang tuanya tuh bingung. Ada 2 orang yang lagi mens. Yes. Terus ada yang memang mulutnya tuh nggak bisa dijaga di tempat kayak gitu. Sama satu lagi yang ini menurut gue paling ada 2 sih. Satu yang menurut gue paling fatal itu yang nggak sopan itu, dia buang air kecil sembarangan. Jadi di situ kan ada toilet umum, dia buang air kecilnya di depan toilet umum itu. Tahu kan orangnya siapa? Ya, oke. Ya. Have to mention that. Ya, itu sih. Abis itu paginya kan kita emang salah pantai kan yang pertama yang kita nginep itu. Jadi kita pindah ke pantai satu lagi. Agak turun dikit ke bawah. Di situ 4 orang pakai baju hijau. Ya. Kritis. No, Bukan. bukan, dia tuh Watu Kodo. Kan kita tuh ke Kasirat, Watu Kodo. Jadi masih bagian pantai selatan kan. Tapi dia tuh masih agak ke atas Kayak dikit. bisa lah kita main di situ. Jadi itu ada satu, tapi yang bener-bener dipanggil itu tuh yang nggak denger cuma satu. Dia bayangin, ini kan pesisir bagian pinggir pantai kan. Dia tuh sampai ke tengah yang batu itu. Jadi kayak udah sekitar itu kan, kalau misalnya ombak lumayan kan kayak jadi seret. dia mainnya sampai ke sana, dan kita tuh manggil, semua orang manggil nggak denger. Terus akhirnya ditarik. Gue atau Kajal yang narik waktu itu ya? Lalu kayak Gue yang narik waktu itu. Siapa yang jalan itu? Wan. kayak beneran dia di tengah banget gitu. Karena kita udah panik banget karena dia dipanggil nggak dengar. Puzzle yang deket dia, Puzzle dengar kalau kita manggil dia. Oke, kayak itulah. Kayak dia pakai baju serumpun BTW. Kan serumpun. Yang hijau. Oh, oke. Iya, nggak serumpun. So, orang this yang our- tinggal di sini, gimana Nah. pendapat kalian Ya, about Salah. our about our experience. experience? Bahasa apa? Indo. Bebas. Bebas. Kok dulu ya? Ya, Madiun. Stop. Jadi kalau di Jawa itu, pertama ya, di Jawa itu ada some kind of unwritten rules. Kalau kita tuh nunjuk tuh nggak boleh pakai jari telunjuk. Yes. Nunjuk apapun itu, mau nunjuk barang, nunjuk tempat, nunjuk orang, itu nggak boleh pakai jari telunjuk. Jadi nunjuknya pakai jempol. I think that's problem number 1. Kenapa mungkin kalian diganggu, apalagi yang ditunjuk itu barang sakral, barang keramat lah gitu. Terus kedua, biasanya ya seperti yang kita tahu ya, hutan, pantai, gunung itu tuh tempat-tempat keramat gitu ya, yang mungkin kalau memang udah masuk waktu malam itu nggak sembarangan orang bisa ada di sana gitu. Memang biasanya kalau malam-malam kesana tuh pasti ada sesuatu lah gitu. Dan mungkin karena pertama mungkin kalian kayak Kita kalian nggak nggak sopan dapat gitu ya. izin, mungkin yang penunggunya di sana tuh nggak mengizinkan kalian ada di sana. Terlebih lagi ada beberapa yang nggak sopan. Mungkin ada yang ngomong kasar atau tadi Kayak, buang air kecil sembarangan di tempat yang ya kayak yang ibaratnya sakral. kita lagi bertamu ke rumah orang, terus kayak kita tiba-tiba ngomong-ngomong kasar, terus kita kencing sembarangan di rumah orang, itu nggak sopan banget gitu. Dan kalau kepercayaan orang kan itu kayak itu bukan dunia kita gitu loh, kayak Betul. itu, jadi kita didatengin. Terus mungkin salah satu faktornya juga karena nggak izin orang tua ya kak. Izin Ya, lah, izin tuh izin penting. Betul. Izin Jadi itu penting.
karena orang tua tidak tahu dan tidak ada bekal doa dari orang tua, jadi kemungkinannya nggak ada yang melindungi teman-teman semua kemarin jalan-jalan di pantai sampai malam tuh gitu. Itu waktu nelayan kan kalian mau nginep di pantai itu, nelayannya tuh nyamperin kan? Itu jam berapaan? Enggak, jadi kita itu kan di campground, jadi di campground itu di sebelah sini kita tuh di pinggir tebing, bener-bener pinggir tebing. Jadi nelayan itu kan biasanya mancing di atas tebing kan. Nah kita tuh lagi duduk, dan itu tuh kita nggak semuanya duduk, tapi kayak ada 2 orang yang memang lagi cuddling di satu tempat itu. Itu juga bisa. Nah jadi kayak kita tuh ngumpul di tebing, kayak kita awalnya tuh bertiga doang, Zira, Tisa sama Anang bertiga doang. Akhirnya gue nyusul karena ya gue kayak kemana sih orang-orang kan gitu. Akhirnya di situ ngumpul lah kita, deep talk segala macam, kayak main truth or dare gitu. Nah kita kehilangan 2 orang nih karena pas kita lihat ternyata lagi cuddling. Terus udah kayak kita ya udahlah biarlah gitu kan, kayak kita juga ya sibuk sama deep talk. Terus itu tuh awalnya tuh terang cahaya bulan, tapi lama-lama kayak bulan itu kayak ketutup gitu, sampai nelayan tuh bilang kayak apa tuh, Mas Mbak, ini kayaknya nggak mungkin deh kalau misalnya Mas Mbaknya nginep di sini gitu, mending balik ke atas ke mobil gitu. Itu nelayannya banyak apa cuma satu? Tapi suami istri. Tuh, dan kayak yaudah kita karena dikasih tahu gitu ya, akhirnya kita prepare dong barang apa aja yang mau dibawa. Jadi kayak ya ada yang barang-barang penting lah yang kita bawa, tapi kayak tenda, baju segala macam tuh kita tinggal di tenda, dalam tenda. Kasur juga dimasukin ke tenda. Jadi nggak semua, karena nggak memungkinkan dong kita bongkar tenda lagi di waktu malam kayak gitu. Tuh sih. Ada sebuah aku nggak yakin itu nelayannya tuh bukan apa orang beneran gitu loh. Kayak beneran sih, beneran. Cuman kayak ya udah, dia pas dia bilang itu dia langsung balik juga, makanya dia suruh kita balik gitu. Jadi itu sebenarnya juga salah satu isyarat signal kalau kalian tuh emang sebenarnya nggak boleh tidur di situ. Mungkin ya emang bapak itu tuh memang ada di situ juga emang buat mengingetin kalian sebenarnya kalian tuh jangan di sini gitu. Yes. Karena bener-bener waktu itu yang di campground kan harusnya campground tuh rame ya. Tapi pas malam itu nggak tahu kapan itu deh. hari apa? I think weekend deh. Weekend Sabtu. Suro gitu nggak sih mungkin? Nggak tahu ya. Depends, mungkin ada pengaruh sama kayak tanggalan Jawa juga deh. Tapi kayaknya beberapa tahun yang lalu tuh bukan pas satu suro deh. Karena kalau misalnya satu suro tuh otomatis kan jalan bakal rame kan. Nah kalau yang ini nggak terlalu rame pas lagi liburan gitu. Enggak. Kalau Sabtu Suro tuh malah sepi. Tapi iya, di kita tuh rame kemarin, nggak terlalu rame. Sabtu Suro itu orang-orang nggak mau keluar malam. Kita juga nggak tahu sih, udah lama banget. Iya udah lama. And then kayak, tapi itu tuh pas weekend, dan itu tuh lagi libur bener-bener libur sekolah dan libur kampus waktu itu kalau nggak salah. Jadi apa tuh namanya, pas sore pas kita lagi building tenda itu tuh rame masih sama orang-orang, kayak ada yang nongkrong kayak nyari sunset segala macam. Tapi pas malam nggak tahu kenapa kayak gue ngerasa kalau misalnya di tenda itu tuh yang tenda yang bener-bener ada orangnya tuh cuma tenda kita. Yang tenda-tenda lain tuh kayak nggak ada orangnya. Iya, kayak mereka tuh jauh gitu kan, emang dia tuh bukit gitu kan. Jadi ada sebelah sini, ada sebelah situ. Kita di tengah banget karena kita pengen duduk yang datar lah gitu, yang nampak semuanya gitu kan. Ya udah kita duduk di situ, kan maybe gara-gara kayak ada 2 orang yang romance. Udah. Jadi kayak agak panik. Nanti lo cut ini ya. Iya. Sumpah yuk. Ntar aja. Orang lagi ngomong malah bahas Zoom. Ntar aja, males banget. Jadi mungkin gara-gara 2 ornaments ini, maybe kita juga kayak dideketin sama yang penunggu-tunggunya lah gitu kan. Karena kayak sebenarnya memang orang mens tuh paling banyak pantangannya di alam, terutama di pantai sama gunung. Itu makanya kalau orang ngedaki atau orang main ke pantai itu paling dilarang buat minimal jangan mens lah, karena itu tuh mengundang dari sananya gitu. Kayak kemarin itu karena mau kapan lagi kan, jadi kayak ya akhirnya memaksakan lah jatuhnya.
Tuh. Gitu lah. Oh, dari Nindi kan gitu ya tadi. Nah, sekiranya kalau dari lu nih deh, Nyok, gimana, Nyok? Ini sama, kurang lebih sama si Nindi sih, soalnya ya terutama sih yang paling penting kalau di situ tuh adab. Benar-benar. Karena gue juga punya pengalaman. Nah, Ya, gimana coba. tuh? Coba. Nah, Tell us. Jadi waktu masih di high school itu tuh kita dapat satu project dimana kita suruh bikin film sejarah. Nah, kita tuh ngangkat cerita apa ya, aku lupa pokoknya. Tapi kita nih datang ke salah satu situs peninggalan. Peninggalannya mana ya? Bentar. In Jogja? Di Jogja. Oh, sorry. Peninggalannya Sultan Hamengkubuwono II. Oh, kayaknya. candi or apa gitu? Situs Gua Siluman. Oh, Jadi I see. basically itu kayak tempat mandi zaman dulu. Kayak gimana kayak Dari Taman Sari. Iya, Taman Sari. Taman Sari, tapi yang ini tuh kayak udah nggak beroperasi lagi gitu loh. Kayak cuma jadi situs peninggalan sejarah doang gitu. Iya, dan Oke. dan nggak ada yang ini, nggak ada yang ngurusin gitu loh. Jadi bener-bener banyak apa? Kayak lumut, nggak Lumut. bener-bener keurus gitu ya. Abandon gitu. Abandon, iya abandon banget. Padahal lokasinya tuh di sampingnya tuh bener-bener pasar gitu. Oh, jadi itu tuh bener-bener kayak ya udah apa sih namanya, Bener-bener ditinggalin. terbengkalai gitu. Terbengkalai gitu. Oh, I see. Sure. So, Nanti kamu add aja dia. Oke. Nah, kayak gini. Nah, itu posisinya kan kita nih udah dapet izin dari juru kuncinya. Juru kunci itu yang jaga tempat itu. Ya, I know. Nah, salahnya kita tuh waktu itu, jadi kita dateng langsung mulai prepare itu sekitar siang mau sore lah gitu. Pokoknya waktu kita mau prepare itu tuh udah mulai mendung. Ini berapa orang yang ke ini? Ya. Lumayan rame kok, hampir sekelas. Sekelas malah kayak enggak sekelas sih, hampir sekelas. Berarti sekitar 29-an ya, karena mostly ya SMA. 20 paling 15-20 gitu deh. Oh. Karena ada aktor, ada kru kamera, oke, ada oke. Per grup gitu ya. satu Oke. grup. Dan- Nah, itu tuh enggak. Kita langsung prepare, siap-siap gitu kan. Nah, jadi kalau di sana kalau masuk dia tuh turun ke bawah. Jadi kalau kita masuk itu lewat sebenarnya tuh ya, gue baru tahu setelah kejadiannya terjadi itu gue baru tahu kalau ternyata pintu masuknya tuh di sebelah kanan dan kita malah nggak boleh lewat kiri, soalnya lewat kiri itu bukan jalan masuk. Oh, I see. Nah, banyak yang kesalahan pertama tuh begitu masuk banyak yang lewat kanan kiri. Kalau yang kanan oke, yang kiri ada yang lewat kiri. Terus kesalahan kedua, kita mulai itu tanpa berdoa. Kayak nggak permisi juga kali ya. Kalau aku sendiri ya aku bilang salam terus kayak misi izin gitu lah. Karena aku sendiri orang itu cukup peka gitu loh, kan turunan kan. Nah terus dari awalnya aku udah ngerasa nggak enak gitu loh. Nah terus habis itu mulailah syuting 1-2 adegan, baru mulailah kayak 15-20 menit hujan. Hujan, mungkin banyak yang panik kan. Jadi dia tuh di bagian bawahnya tuh ya, dia kan turun ke bawah tuh. Nah, dari tempat kita turun tuh di dalamnya sini ada guanya. Nah, guanya itu ada pintu masuknya, ada jendelanya. Jendela itu bener-bener besar, lebar, yang bisa kalian lompatin. Bahkan kalau kalian berdiri di tempat jendelanya itu, kepala tuh nggak akan kejeduk gitu loh, selebar itu. Jadi gara-gara hujan itu banyak yang masuk lewat jendela. Padahal nggak boleh. Nggak boleh, jelas. Padahal itu tuh kayak kalau dari atas tuh turun, di sebelah kanannya tuh ada pintu. Jadi kanan dari pintu kan kalau mau ke bagian bawah yang lebar tuh lewat sini ya. Kayak kirinya pintu, kalau mau lurus itu baru ke tanah yang luas banget. Yang turunan itu. Nah, jadi dia itu pada masuk lewat jendela, hujan lah. Nah, aku kan masuknya lewat samping kan, lewat pintunya. Di situ tuh hawanya udah gak enak banget. Terus aku tuh ngingetin kayak aku ngerasa kayak ada yang apa ya, nyuruh aku ngingetin kayak insting gitu. Instingnya. Kayak jangan masuk ke dalam. Jadi di dalam tuh memang ada tempat yang luas gitu kan, itu kan sumber mata air. Dulunya sumber mata air. Jadi di dalam gua tuh ada lorong lagi ke dalam sana, kayak ke arah jalan rayanya situ. Dari kita masuk, tapi di bawah kolongnya gitu. Jadi kayak basement lubang gitu loh, kalau di film-film di bawah tanah itu. Nah kayak gitu.
pada masuk ke sana, aku ngingetin jangan masuk ke sana gitu. Aku sendiri nggak berani langkah ke tengahnya itu. Jadi aku benar-benar di pinggir dekat pintu. Nah pokoknya nggak lama habis itu hujannya tuh gerimis aja, temenku ada yang kerasukan. Cewek. Itu dia yang masuk ke tempat itu yang lari-lari ke dalam atau bukan? Enggak, bukan. Dia nggak cuma di luar doang? Iya, dia di luar deket pintu, kayak aku lah. Soalnya dia nih juga orangnya tuh gimana, dia lebih rentan malah karena dia ini tuh udah sering kerasukan kalau pengakuannya dia. Jadi dia gampang banget kerasukan. Gampang banget dimasukin gitu ya? Dimasukin. Nah, aku tuh udah feelingnya nggak enak soalnya dia tatap padahal kayak kosong, terus lihat kanan kiri nggak ada ketawa-ketawa, nggak ada senyum-senyum. Biasanya dia orangnya tuh kayak ketawa, senyum-senyum, cheerful lah istilahnya gitu kan. Nah habis itu dia nih pokoknya habis hujannya berhenti kan aku ngerasa nih, nah terus dia kayak jalan sendiri gitu loh. Dia jalan sendiri, terus aduh gue udah feeling gak enak, hujan udah mulai berhenti, berbak keluar kan. Aku bilang sama direktornya, weh ini doa dulu weh si aku sebut aja namanya, si Farabi ini kerasukan gitu. Bilang. Jadi di atas itu nggak ada yang nemenin, dia udah berdiri sendiri di atas di depan pintu masuk. Itu kalau dari pintu masuk tuh kayak ada balkonnya sedikit, yang mana kita bisa berdiri di atas, kita bisa lihat ke bawah luasnya itu kayak gitu. Dari situ kan dia kayak ngeliatin aja gitu kan. Aku bilang suruhlah anak-anak doa gitu kan. Terus pokoknya tuh doa situ kayak aku tuh udah bilang jaga kelakuan, jaga sikap gitu loh. Tapi aku nggak bilang kalau si Farabi kerasukan ke mereka, aku nggak bilang bahaya kan takutnya. Pasti kayak namanya anak sekolah juga pasti kayak panik kan gitu kan. Tahu kerasukan terus takut lah nanti gak jadi filmnya dong gitu. Nah terus jaga kelakuan, jaga ucapan segala macem. Pokoknya ya ingetin. Terus barulah di situ mereka doa bareng-bareng. Aku naiklah ngejar Farabi. Aku tanya, "Kok kenapa?" gitu. "Ada apa?" "Ini aku dimasukin terus dikasih tahu sama salah satu kayak pesuruhnya gitu loh." Jadi dia bilang ada kayak penjaga yang besar 2 berdiri gitu kan di situ. Kayak raksasa gitu. Nah, kayak genderuwo gitu lah. Nah terus si genderuwo ini punya pesuruh yang kayak kecil, ibaratnya kalau di otak gue tuh kayak pas itu kayak goblin kurcaci, goblin. Nah kecil kayak gitu. Nah si kecil ini disuruh masuk ke Farabi, ngasih tahu kayak ini tuh banyak yang melanggar aturan gitu-gitu. Terus aku tanya, boleh nggak kita masih boleh di sini? Nggak boleh, tapi jaga kelakuan aja. Terus si Farabi berdiri di situ kayak disuruh ngawasin gitu loh soalnya. Nah terus udahlah aku turun lagi ke bawah. Mereka kan syuting segala macem kan. Aku tuh kayak ngejauh aja gitu loh, ngejauh dari situ kayak terus habis itu kayak kita kumpul abang deketin teman-temanku yang lain kan. Nah ada yang ngaku kalau dia nih ngelihat kucing hitam tapi ekornya 2. Kucing hitam ekornya 2? Kucing hitam bener-bener yang full hitam sebadan, matanya kuning, terus ekornya 2. Tapi dia masuk ke dalam guanya itu lewat jendelanya itu. Pokoknya dia masuk ke sana tapi kayak ada gap kecil yang isi keluar air itu. Dia masuknya lewat situ, jadi dia nggak lompat lewat jendela. Kan aneh kan ya, kucing ekornya 2 hitam. Itu siluman kan? Iya, I thought that too gitu kan. Nah terus pokoknya singkat cerita mereka buat film. Aku tuh ngerasa makin pusing, makin berat. Kayak gitu. hawanya tuh pasti beda kan, kayak lebih bikin sesek, pusing segala macam. Kayak someone keep trying to get into my head gitu loh. Kayak pokoknya bener-bener pusing, bener-bener kayak ibarat banyak orang yang mau ngomong sama aku tapi aku tuh kayak bingung harus jawab yang mana gitu loh, saking banyaknya yang mau ngomong. I know this feel. Nah aku tuh kayak gitu rasanya. Jadi aku tuh kayak udahlah aku minggir dulu, aku kayak ngejauh gitu kan. Terus aku tuh emosinya di situ tuh mulai nggak teratur, mulai kayak naik turun gitu ya. Tapi banyak kayak banyak marahnya gitu loh. Yes. Karena mungkin kan hawa bawaannya juga kan. Hawa bawaannya. Nah, yang bikin aku kesel tuh ada yang duduk di jendela itu. Udah dibilang, kan kita udah doa, udah bilang ada anak-anak nakal yang mereka nih malah duduk di jendela itu terus makan cemilan di situ. Kayak cemilannya keripik gitu loh. Jendela yang di dekat gua itu tadi. Yang guanya itu. Kan ada 2 jendela yang kanan kiri itu ya, yang gede banget itu. Mereka kan itu saking gedenya tuh tebel kan dindingnya. Jadi bisa didudukin. Kayak kusennya gitu ya.
duduk di situ kayak santai gitu, senderan makan keripik. Wow. Keripik yang singkong yang pedas gitu loh. Bukan gitu, mereka makan itu keripik di situ. Aku ngeliatinnya, ya ampun, ini nih mereka nih penyebabnya gitu loh kataku. Terus mereka tuh juga ngomong kasar, ngomong jorok, ngomong kotor kayak Ya bener-bener enggak banget lah buat diomongin di sana kan. Parah banget lah pokoknya. Nah, dari situ aku kayak, wah kayaknya udah nggak bisa dilanjutin gitu. Itu tuh sekitar mau maghrib udahan, kayak itu tuh sambil sekitar jam 5-an lah. Itu tuh bener-bener mendung banget, yang langitnya tuh gelap segelap-gelapnya gitu. Nah, aku tuh kayak ngerasa kayak mau kerasukan nih gitu loh, kayak, wih nggak bisa. Aku tuh bilang kayak gitu, kayaknya kita cabut deh. Tapi itu aku mulai kayak saking overwhelmednya tuh aku di situ nangis, gak tau kenapa padahal. Karena penuh aja gitu rasanya, kayak yang mau masuk gitu. Terus kayak pokoknya di situ ada yang teriak kayak, lu pergi sekarang gitu, kayak udah nggak diterima lagi di sini gitu kan, pokoknya bilang kayak gitu. Nah, di situ aku kan masih lumayan sadar sebelum nangis itu kan, nangis aku lihat sekelilingku itu dindingnya tuh kayak, aku nggak tahu ini imajinasi aku apa gimana, tapi tuh kayak jadi banyak mata sama kayak keluar darah gitu loh di mataku. Jadi dindingnya tuh kayak dinding lama yang kalian lihat kan, dari udah hitam-hitam itu change shape-nya tuh jadi kayak mata semua gitu loh. Jadi kayak banyak yang ngeliatin aku gitu loh. Jadi saya kayak so overwhelmed. Terus akhirnya tuh aku karena kerasa diliatin kayak gitu kan, aku ngerasa kayak kecil, panik, takut gitu kan. Jadi aku nangis gitu loh. Aku nangis sambil ada yang bilang kayak, lu pergi sekarang, pokoknya cabut lah pokoknya. Akhirnya kita naiklah ke atas, masih di balkon yang atas tempat Farabi tadi gitu. Nah, si Farabi nih masih belum sadar gitu. Nah, tapi aku tuh didoain gitu lah, ceritain sama salah satu temanku. Sebenarnya aku tuh kayak masih sadar, cuma aku udah overwhelmed gitu loh. Jadi makanya aku nangis, kayak kan aku juga kesel kayak kenapa sih orang-orang nggak bisa dibilangin, nggak bisa nurut gitu loh. Padahal ini tuh tempat sakral banget. Soalnya itu kan tempat istri-istrinya si Sultan Hamengkubuwono mandi gitu loh. Jadi kan istrinya kan banyak gitu. Jadi kayak kalau zaman dulu kayak apa ya, haremnya gitu loh. Iya, betul. Nah, terus kita pulang lah, kita tuh kumpul lagi balik ke si rumahnya Farabi karena dekat kan dari situ. Nah, disitulah baru aku tuh marah-marah, terus aku bilang ini tuh gini gitu kan. Pokoknya di situ gue marah-marah sampai ngumpat-ngumpat kayak gitu. Nah, hebatnya pas aku pulang dari situ tuh kan, itu aku pokoknya abis kita pulang cerah langitnya. Lalu agak maghrib gitu, sunset gitulah ya, tapi yang udah biru gelap tapi masih cerah lah hitungannya. Aku pulang sampai rumah, somehow bapak gua itu bilang, tadi kerasukan ya? Kok bapak kamu tahu? Aku juga nggak tahu itu gimana. Pokoknya aku tuh kurang naik motor, kalian parkir, terus aku turun gitu loh. Aku turun, kayak udahlah jalan masuk. Bapakku duduk di depan teras gitu nyantai sambil ngerokok gitu kan. Tiba-tiba, kamu kerasukan ya? Dia bilang kayak gitu. Aku bilang iya gitu kan. And then lu ada nanya nggak sama bapak lu kenapa lu kok dia bisa tahu lu kerasukan apa gimana segala macam? Karena itu pokoknya habis itu dia suruh aku masuk. Makanya aku istirahat lah, aku malam itu tidur cepet gitu kan. Tapi tiap malam tuh bapakku ngecekin malam-malam. Nah, paginya waktu sarapan kan sambil duduk diceritain kayak, iya soalnya tuh kan jadi bapakku tuh emang bisa ngelihat kayak bawaan gitu loh. Emang Habis sixth sense dari lahir dulu, bahkan sempat bisa berkomunikasi, bisa apa, pokoknya bapakku dulu waktu masa muda sampai sekarang sebenarnya bisa, tapi dia kayak udah ngejauhin gitu loh. Karena dulu dia waktu muda tuh suka bukan mainan ya, suka komunikasi kayak ritual gitu sama ya kayak leluhur ya, yang jin-jinnya itu loh. Nah, begitu katanya tuh duduk kan, tanya gitu, kok bisa tahu gitu kan. Aku tanya lah, iya soalnya tuh yang dari sananya tuh ngasih tahu kayak kan karena ada yang mau masukin aku gitu loh. Nah, dia tuh kayak mungkin bapakku kayak ada jinnya bagaimana, dapat isyarat atau yang menjaga lu lah gitu kan. Kayaknya tuh kayak gitu kan. Nah, itu permission gitu. kayak, nah orang yang penjaganya di Gua Siluman itu tuh kayak ngasih tahu ke bapakku kayak, ini anak lu nggak gua apa-apain, cuman apa
kayak cuma minta tolong buat bantu ngasih tahu teman-temannya gitu lah. Jadi narahubung lah jatuhnya. Jadi narahubung. Nah, terus gue bilang kok yang digituin aku gitu, padahal ada si Farabi yang lebih peka, ada si Afaf yang kayak lebih pinter secara ritual-ritual gitu, tapi kenapa aku gitu loh. Ya, nggak tahu soalnya tuh kamu kayak dipercaya sama mereka ini buat jadi kayak narahubung gitu loh, sedangkan daripada yang lain gitu. Nah, pokoknya pas aku sama bapakku cerita pagi itu, aku tuh merasa kayak tegang lagi, kayak feelingnya tuh balik lagi seseknya. Nah, terus tuh bapakku kayaknya sadar gitu loh kayak, terus dia beneran aku tuh nggak ada, tapi aku nggak ada bilang kayak aku ngerasa sesek segala macem. Terus aku ngerasa kayak mau nangis lagi gitu kan. Muka aku tuh udah kayak rautnya tuh udah gak enak lah dilihat. And then aku bilang, and then dia tiba-tiba bilang bapakku, ngerasa kan pasti ngerasanya kayak di tempat itu lagi ya. Aku bilang, iya sih kayak sesek gitu, bilang gitu kan. Iya soalnya tak panggil itu yang di sana tadi buat konfirmasi itu dia di sebelahmu katanya itu. I cannot see them. Tapi bapak lu tahu? Iya, karena bapakku bisa lihat gitu kayak. Kayak buat konfirmasi gimana ya? Pokoknya kayak dipanggil kayak lu sini berdiri di sini, konfirmasi cerita lu gitu loh kayak. Ya, kayak bener nggak ini sesuai nggak yang di sama yang lu di cerita sana gitu kan. Kayak pokoknya dia di sini tuh cuma bilang kayak kita mereka ini nggak ngapa-ngapain gua, tapi kayak ya kita percaya amat anak lu sebagai narahubung, tapi kita nggak akan nyakitin gitu loh. Gitu. Nah, habis dari situ tuh kayak udahlah nggak ada kejadian-jadian lagi kan. Nah, terus aku bilang aku dengar cerita dari teman-temanku ada yang malam-malam tuh teriak-teriak gara-gara kayak kerasukan gitu loh. Tapi dia nih udah teriak-teriak kayak badan ditindih, dia nggak sadar. Maksudnya tuh nggak ada orang di rumahnya yang denger dia teriak-teriak kecuali abangnya. Itu jam 3 pagian gitu. Jadi abangnya tuh datang. Itu tuh setelah kayak 5-10 menit dia teriak-teriak baru abangnya datang. Terus kayak jempol kakinya tuh dipencet gitu loh yang kenceng sampai sakit, itu baru dia berhenti teriak gitu. Dan nggak ada orang tua yang datang, cuma abangnya doang. Itu salah satu ceritanya. Kenapa jempol kaki? Kenapa nggak tangan? Aku juga nggak tahu. Kaki itu Lebih sakit. kaki itu paling kalau tidur lu kan kaki yang paling ujung kan. Kalau tangan tuh masih bisa di atas, jadi Gitu. makanya bisa ditahan lah pokoknya. Makanya kaki itu biasanya paling rawan. Aku juga nggak tahu kenapa jempol kaki, tapi kayak buat ngeluarinnya dari situ aku juga kurang tahu ya kalau soal hal itu. Cuma Crazy. gitu lah ceritanya. Gila. Abis itu kita tuh nggak pernah mau kesana lagi. Terus kalau syuting tuh emang kita kan butuh tempat-tempat yang kayak Bisa historical. Nah, jadi kalau kita ke tempat historical itu pasti mereka ngajak aku, terus kayak konfirmasi itu aman nggak sih gitu segala macem. Terus sampai tapi mereka sempat ke kuburan yang masih seger gitu loh buat scene orang meninggal, dan emang ada kuburan yang masih seger. And then aku nggak tahu apa yang terjadi, tapi pokoknya temanku ini lagi mens, tapi dia nggak mau cerita kayak apa yang terjadi. Pokoknya kayaknya sih setahu aku ceritanya dia tuh kayak mimpi buruk gitu loh, didatengin gara-gara posisi dia tuh lagi mens. Itu kuburan orang masih seger, buat rekaman, buat video gitu. Not permission. Ada sih pasti permission sih, cuman salahnya tuh lagi bulanan. Ya, emang kalau setahu gue ya, maupun di daerah mana aja, kalau misalnya lagi mens memang nggak boleh ke kuburan. Dan itu tuh kayak orang asing gitu loh yang apa kuburan yang dipakai. Jadi kayak kita nggak kenal gitu ya. Iya gitu loh. Kita permissionnya kan bukan sama keluarga, tapi kayak sama orang yang udah meninggal itu. Gitu sih kalau cerita dari aku. Kayak gimana pendapat kalian? Ya kalau dari gue sih ya, memang salahnya tuh bener sih kalau misalnya di tempat-tempat yang identik sama zaman dulu, terus kayak ya sakral lah ya, kayak kata Nindi tadi, itu memang perlunya jaga adab. Terus kayak kalau misalnya memang harus memang udah orang tuh ibaratnya ya, kan rata-rata akamsi kan ya, orang-orang asli Jogja harusnya tahu lah kayak cara kita tata krama kita di tempat baru lah jatuhnya kan. Kayak kita juga belum pernah ke sana. Nah kalau misalnya memang udah ada yang negur ya kayak
why not diturutin gitu loh, kayak daripada kenapa-kenapa. Dan dari teman-temannya juga udah kayak masalahnya nggak cuma satu doang kan yang ngerasain, kayak ya 2 orang lah yang udah dapet gitu. Kenapa nggak langsung diturutin daripada kenapa-kenapa, karena resikonya tuh bakal kena ke kalian semua gitu sih kalau gua. Nah di situ pasti yang bikin aku kesel tuh yang kena dampaknya bukan yang ngelakuin gitu. Kenanya ke orang lain kan. Iya, Ya, gitu. bener sih ya. Kenapa? Tapi harusnya kalau kayak gitu lu harus bawa parent sih, apalagi kalian Ya, udah minimal ada SMA. guru gitu. Iya, supposed to be. Aku juga bapak aku juga pagi itu tuh kayak waktu sarapan tuh harusnya bilang kalau mau ke tempat kayak gitu, mau harusnya ngajak temennya bapak gitu. Betul. I mean like at this kan kalian juga ada kecil juga kan. Iya Even sih. tuh kalian of age cuman masih kecil lah menurut orang gitu untuk be doing all this stuff gitu juga. So that's crazy. Wah, ya lebih serem cerita lu sih. Yes. Tapi gue ngeri banget, gue merinding banget waktu kalian sih karena nggak ada sinyal dia nggak bisa ngehubungin. Iya. Dan itu kan di tempat terpencil. Kalau gue tuh seenggaknya mesti di Ada masih tengah-tengah kota. kota. Iya. Betul. Itu sih benar. So we're gonna end the session now by saying Alhamdulillah kita masih hidup. Ya, kita masih diberi kesempatan. Makasih ya Allah. Thank you, Kasih God. kita Kesempatan untuk hidup dan cerita story kita. Yes. Moral of the story is don't do stupid stuff in tempat historical or yang ada legend. Ya. Jaga adab dimanapun kalian berada, guys. Yes. Betul. Yes. Sopan santunnya, Sopan, jangan etikanya, ngomong buruk gitu. dimanapun itu. Oke. Oke. Bye Bye-bye, bye guys.